Jangan takut untuk mengingatkan, karena orang yang berani mengingatkan saudaranya, ia telah berani membagikan keselamatan dalam terang Tuhan. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus tersalib, dalam perjalanan minggu ke minggu, hati kita selalu digetarkan oleh sabda yang lembut terkiang di telinga kita. Allah tak henti-hentinya memperdengarkan, mengumandangkan, dan mengingatkan kita melalui sabdanya. Secara khusus, pada hari Minggu ini, Allah menampilkan kepada kita panorama sabda yang indah. Melalui sabda itu, Ia ingin membawa kita pada jalan keselamatan yang terbentang luas menantikan pijakan kaki kita. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus tersalib, pada bacaan pertama, kita diingatkan kembali tentang status kita, yaitu gereja sebagai umat Allah. Seruan itu dapat kita lihat dalam Yehezkiel bab 33 ayat 9 yang berkata demikian. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Seruan sabda ini secara khusus mempertegas kembali tugas yang telah diemban kita sebagai orang Kristen. Adapun tugas kita sebagai orang Kristen ialah saling memperhatikan dan saling mengingatkan satu sama lain, terutama bila ada saudara-saudara kita yang menyimpang dari roda hidupnya dan yang keluar dari rel yang telah ditentukan oleh Tuhan. Seruan ini bukan menggambarkan bahwa kita lebih baik dari saudara-saudara kita, tetapi seruan ini ingin menyentil hati kita bahwa inilah tugas kita sebagai gereja, sebagai satu saudara yang berada dalam satu tubuh dalam Kristus. Sabda ini secara khusus memang ditujukan kepada Yehezkiel, tetapi di sini Allah juga ingin mengingatkan kita bahwa kita juga mengemban tugas yang sama. Sebab semua orang dipanggil untuk mampu menyerukan pertobatan dan membagikan keselamatan bagi sesama. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus tersalib, bacaan pertama ini layaknya sebagai jembatan untuk menghubungkan jalan keselamatan yang termuat dalam sabda bahagia hari ini. Seperti yang telah kita dengar dalam bacaan Injil, terutama Injil Matius bab 18 ayat 15 yang berkata demikian. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus tersalib, sabda bahagia ini ingin mengundang kita untuk bertindak secara kekeluargaan terlebih dahulu. Tujuannya apa? Tujuannya ialah supaya saudara kita mampu memahami dan mengerti apa yang kita sampaikan. Rangkulah dan undanglah mereka dalam kasih. Niscaya kasih Allah juga terpancar melingkungi kita. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus tersalib, kita dipanggil bukan hanya menjadi umat yang berhimpun dan berdoa dalam nama Yesus, melainkan juga kita sebagai umat Allah diundang untuk bergerak dan bertindak dalam kasih. Sebab
kasih yang diberikan oleh Kristus itu diberikan kepada semua orang secara cuma-cuma. Dan oleh sebab itu menjadi tugas dan kewajiban kita untuk membagikannya juga secara cuma-cuma kepada saudara-saudara kita. Demikianlah bacaan Injil merangkum semua peringatan dan seruan ini dengan singkat, padat, dan jelas. Yesus tidak henti-hentinya untuk mengingatkan kita agar saling memperhatikan dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Sebab ia ingin mempertegas bahwa keselamatan yang dibawanya bukan hanya untuk satu orang saja, melainkan untuk semua orang. Sama halnya dengan seruan di masa pandemi COVID-19 ini yang kita dengar melalui radio, kita lihat melalui televisi, koran, dan media informasi lainnya yang selalu mengingatkan agar kita selalu mencuci tangan, menggunakan masker, dan menerapkan social distancing. Nah, hal ini dilakukan dengan tujuan itu untuk keselamatan kita semua. Nah, demikianlah seruan media informasi ini untuk menyelamatkan jasmani kita. Tetapi seruan Yesus yang kita telah dengarkan dari bacaan-bacaan hari ini untuk keselamatan rohani kita. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus tersalib, oleh sebab itu, janganlah jemu untuk mengingatkan, menyerukan, dan mewartakan keselamatan kepada sesama. Lakukanlah mulai dari hal-hal yang kecil, sebab rahmat keselamatan Allah juga termuat di dalamnya. Teruslah menjadi serini yang menyala bagi sesama. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita.